Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 38, demikianlah dikatakan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah sebab akibat bagaimana kita menjalani setiap kehidupan. Terkadang kita sangat sulit untuk memahami pola dan cara hidup kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat atau bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup di tengah-tengah dunia ini haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Jangan memakai apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan memakai apa yang ada dalam perasaan kita untuk menjalani setiap kehidupan. Karena apa yang kita pakai, itu yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu mengatakan, jika kamu tidak mau dicubit, maka jangan mencubit. Ini juga adalah bagian dari kehidupan sebab akibat. Maka firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita dengan istilah berilah maka kamu akan diberi. Ini mau mengatakan kepada kita semua, setiap orang percaya hendaklah menjadi pembawa berkat, pembawa damai, pembawa sukacita. Karena yang mau dikatakan, ketika setiap orang percaya itu bisa membawa sukacita, maka sukacita itu akan kembali kepada dirinya. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada orang lain, sesungguhnya orang lain juga akan menyatakan yang terbaik untuk kita. Maka jangan pernah merasa lelah untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini penekanan kepada kita untuk tetap berfokus kepada rancangan dan rencana Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena apa yang kita lakukan hari ini, kalaupun bukan hari ini buah yang harus kita terima, tetapi sesungguhnya di masa depan kita akan menerima hal yang terbaik. Kalau bukan untuk kita, pasti untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Karena melakukan hal yang baik bukan hari ini dilakukan, maka kita akan menerima balasannya. Tetapi Tuhan akan memperhitungkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka firman Tuhan ini meneguhkan kita, berilah maka kamu akan diberi. Yang berikutnya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan melihat apa takarannya. Ketika kita melihat seseorang itu bersalah menurut siapa dan ukuran siapa, maka jangan kita melakukan penghakiman, jangan kita melakukan istilahnya menghukum seseorang itu dengan ukuran kita. Karena apa yang kita lakukan kepada saudara kita itu juga yang akan berlaku kepada kita. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diingatkan oleh firman Tuhan ini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itu juga yang akan berlaku kepada kita. Walaupun tidak semuanya demikian. Kadang kita melakukan kebaikan, tetapi balasan yang datang kepada kita belum tentu yang baik. Tetapi bukan berarti kita punya hak mengukur seseorang itu dari ukuran kita. Kalau dia melakukan salah, bukan hak kita melakukan penghukuman kepada dia.
penghakiman kepada dia, tetapi bagaimana sikap setiap orang percaya ketika melihat kesalahan. Maka cara kita adalah mari kita mengajaknya, menegurnya, dan mengarahkan dia untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita teliti kembali kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah melakukan itu seturut dengan kehendak Allah? Jika aku melakukan kebaikan pada hari ini, bukan aku mau menagih kebaikan kepada orang yang aku berikan kebaikan, tetapi ketika aku memberikan atau melakukan kebaikan, kita harus meyakini itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka apa yang kita beri kepada orang lain, itu juga yang akan dikembalikan oleh Tuhan kepada kita melalui jalan lain juga. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah bosan untuk melakukan hal yang baik. Dan jangan pernah pakai ukuran pikiranmu untuk menghakimi orang lain. Karena lihatlah, apa yang ada padamu hari ini, itu adalah dari Tuhan, maka semuanya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Berkatilah kami dalam menjalani hari-hari kami. Ajari kami Tuhan untuk menikmati berkat dan anugerah. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang pelit akan berkat. Tetapi biarlah ketika kami diberkati, maka kami juga harus hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk menghidupi setiap kehidupan kami, baik keluarga kami, baik di tempat pekerjaan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami dan ajari kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.